Pelaku usaha kecil dan menengah kini dapat memasarkan produknya lewat online. Dengan memasarkan produk secara online, juga membantu pelaku UKM fokus untuk memproduksi dan mengembangkan usahanya. Lalu, bagaimana tips memilih e-commerce yang sudah ada untuk memasarkan produknya? Bagaimana tips sukses jualan online bagi pelaku UKM? Berikut wawancara Liputan6.com dengan Division Head of E-commerce CNBI PT Indosat Ooredoo Tbk, Carlos de Caro. Pelaku UKM tuh bisa langsung memanfaatkan platform e-commerce yang sudah ada gitu ya. Karena itu tadi kesimpulannya memang sangat simple sekali. Mereka udah langsung bisa jualan, barang-barang mereka bisa langsung ditayangkan di e-commerce players ya, di e-commerce marketplace yang lainnya. Dan mereka tuh bisa langsung maksudnya nggak usah mengerjakan bikin platform atau yang lain gitu. Jadi fokus untuk jualan aja sih sebenarnya, untuk produksi barang-barang mereka dan e-commerce players yang lainnya membantu mereka untuk menjual. Keuntungannya satu adalah prioritas dan fokus. Karena UKM tersebut bisa memprioritaskan dan fokus kepada memproduksi barang-barang yang mereka mau jual ya. Jadi mereka nggak usah harus disibukkan dengan membuka toko lah, cari lokasi buat buka toko, atau mengambil financial untuk modal yang lebih lagi ya untuk bikin fisik ya atau gerai gitu yang secara fisik. Mereka cukup menitipkan barang atau mendokumentasikan barang mereka ke marketplace ya. Kemudian tinggal nunggu order lah misalnya ya dari rumah mereka atau dari tempat kerja mereka gitu. Jadi mereka nggak usah harus buka toko dan harus jalan ke tokonya, harus punya orang gitu ya di situ. Jadi memang sangat simple, straightforward dan semuanya tuh lebih otomatis. Kalau sebaiknya sih memang tadi seperti saya bilang menggunakan e-commerce players yang sudah ada karena di sana teknologinya sudah ada. Dalam segi pembayaran, shipment, logistics gitu ya, semua bisnis prosesnya sudah ada, sudah terbangun ya, cukup aman dan sudah banyak kredibilitasnya lewat experience. Nah yang mesti difokuskan adalah bagaimana mereka tuh fokus kepada production itu tersebut. Nah, jadi mereka tuh lebih fokus lagi kepada barang-barang yang mereka mau jual, harganya berapa gitu ya. Sedangkan untuk menjualnya itu udah langsung kepada marketplace ya, pada e-commerce player seperti kita gitu ya. Karena di kitanya kan udah tahu barangnya jenis ini, bentuknya apa, dan kita melakukan promosi-promosi yang juga cukup intensif gitu ya. Misalnya kalau lagi mau Ramadan atau lagi Lebaran, kita juga ada promosi-promosi khusus. Misalnya juga kalau lagi hari belanja nasional, itu juga kita biasanya juga menginvolvekan UKM untuk ikutan gitu ya. Mau ini nggak ikutan sales nggak di tempat kita gitu. Jadi memang untuk channel of distributionnya itu memang sudah di tangan kita lebih expert dan lebih mahir lah ya untuk nge-push ke market gitu ya. Nah e-commerce itu kan banyak modelnya macam-macam ya. Ada yang marketplace, ada yang branded to consumer atau ya business to consumer, ada juga yang business to business. Bentuknya macam-macam, business modelnya juga macam-macam ya. Ada juga business process dan rules-nya juga yang berbeda. Nah, itu mesti dilihat dari satu ya, popularitas dari e-commerce tersebut. Dan juga siapa sih pemakai e-commerce tersebut ya. Karena saking banyaknya kan kita mesti memilih tuh yang mana yang lebih efisien. Nah itu memang mesti ada sedikit research lah ya buat semua pemain-pemain UKM gitu ya. Mesti lihat dulu mana sih yang lebih cocok gitu untuk barang atau produk yang saya mau tawarkan. Nah itu banyak sih, nggak usah ribet ya. Maksudnya lihat di online juga ada, research di Google juga ada. Dan mereka tuh ada profil dan kriteria masing-masing gitu ya. Nanti ada yang lebih ke anak muda, ada yang lebih ke female orientasi, ada yang lebih ke religious segment gitu. Bisa sih dipilih langsung. Sangat mudah sih saya bilang ya, sangat mudah karena semuanya udah computerized, udah lewat email, lewat komputer, lewat website gitu ya. Semua produk-produk yang mau ditawarkan juga udah gampang ya, udah ada foto-fotonya, description-nya juga sudah jelas. Alamat dan detail untuk payment system, untuk banking udah semua satu sih. Jadi jadi satu feature ya di platform e-commerce. Jadi tinggal mungkin sejam 2 jam udah cukup waktu ya untuk bisa mendaftarkan dan besoknya bisa langsung jualan sih saya kira. Ya, kalau UKM tuh beda ya. Jadi mereka yang harus mereka lakukan untuk sukses adalah bagaimana supaya produk mereka tuh menarik. Satu, kualitasnya dijaga.
itu ya. Kemudian kuantitas mereka juga harus dijaga. Itu tadi mereka harus menjaga dalam soal production. Mereka juga harus menjaga raw material yang mereka pakai untuk barang-barang mereka. Misalnya untuk pengrajin batik ya, misalnya mau jualan di online. Kan batik kan beda-beda dan juga rumit ya, maksudnya motifnya beda-beda. Dan mereka tuh harus mengantisipasi juga gitu loh. Untuk satu kain batik dibutuhkan berapa waktu lamanya untuk membuat hal tersebut. Dan juga materi apa yang dipakai itu harus dijelaskan juga di website, karena bisnis online itu pada dasarnya hanyalah kepercayaan, karena belanjanya lewat gambar ya, lewat foto, lewat description. Jadi semua itu harus dijelaskan. Dan juga pricingnya juga harus transparan. Kalau memang pricingnya seberapa gitu ya, kemudian memang ada diskon atau ada apa gitu, itu memang harus dijelaskan juga supaya lebih mempermudah buat orang-orang yang membeli itu sih.